صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini di hari Jumat ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Mubarakah untuk mempelajari memperkuat ilmu pengetahuan kita dengan belajar ilmu pengetahuan. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kita untuk benar dinasihati oleh Imam Ghazali, dinasihati kita belajar sidin. Wa yanbaghi an yu'zana lahu ba'da al-faraghi min al-maktabi ay yal'aba la'ban jamilan yastarihu ilayhi min ta'abil adabi bihaythu la yata'aba bil la'bi fa inna man sabiyyi min al-la'bi wal irhaqahu ila ta'allumi da'iman rubbama yumitu qalbahu wa yuthiru zaka'ahu wa yunqlisul ghaisha alayhi hatta yatlubal hilata bil khalasi minhu ra'sa. Artinya Imam Ghazali ini memadahi lawan kita keberadaan. Dan sugiannya bagi bapak-bapak itu bahwa memberi izin mengizini ia akan kanak-kanak itu kemudian daripada selesai ia belajar Al-Quran. Ibadah belajar Al-Quran apa diizini contoh dia belajar Al-Quran bahwa bermain-main. Nah itu. Jadi Imam Ghazali sini tidak menartikan karena untuk bermain-main karena dunianya itu dunia bermain. Ibadah membaca Al-Quran dia hanya bermain-main akan permainan yang kebajikan. Nah bagus-bagus saja. Nah baik-baiknya permainannya supaya senang kepadanya hatinya. Tuh, takkan Allah senang bermain, kita takkan lain bermainnya. Daripada kesusahan adab yang pada maktab itu, yakni supaya bersuka-suka daripada kesusahan pada tempat mengaji Al-Quran. Tuh sudah mengaji Al-Quran ma'itihi panjang adabnya, ma'manakan hurufnya, mampasakan bacaannya, tuh sudah tuntunginya lari-larinya bermain-main. Nah punya sendiri ibadah mengaji Al-Quran dengan sekira-kira tiada terlalu letih ia di dalam permainan itu. Kadang guyu benar-benar jangan juga permainan mau nyuakan awaknya, jangan. Maka jikalau tegakkan akan kanak-kanak itu daripada bermain-main dan dilazimkan kepada belajar. Jangan main-main, belajar aja. Waktunya mulai pagi sampai
itu ada. Mulai bijilat mata sampai bijilat pulang itu karas anggarannya. Ada bermain-main dan dilanjutkan kepada belajar akan ada pengaji. Nah, maka kalau ditekankan anak-anak itu daripada bermain dan dilanjutkan kepada belajar akan ada pengajian Quran dan lainnya selama-lamanya. Tak ada bilang jangan mainan aja. Niscayanya sih jadi mati hatinya. Itu jadi menasihati yang ini main. Ibadah belajar Al-Quran panjang nanda hurufnya, tajwidnya, cara bacanya, hafalannya, menulisnya sudah contoh dia tidak bermain. Jangan dipul waktunya. Kira yang itu pul deh belajar mulai pagi sampai sore masuk pulang. Malam belajar ulang. Ada di sini. Ada waktunya bermain. Mati hatinya itu dan jadi bakal jadinya. Jadinya itu dan lagi menyusahkan alam kehidupan atasnya. Sulit bagi kehidupannya hidup. Mengajinya apa? Mulai lagi harusnya. Nah itu atasnya hingga menuntut ia akan hilang di dalam berlepas daripadanya secara keseluruhan. Karenanya mau sudah kaidahnya jangan baca Quran baca terus. Ada juga tidak dibawa kaidahnya dibawa piknik kemana? Ke pantai, ke Kaburan, mana? Nah itu ada bermain-main. Nah itu di sini, Masya Allah, sini pelajaran kita. Nah itu mandidik anak. Kadang merelu Al-Quran, ujian Imam Ghazali ini. Kadang bertahan ini jadi menasihati. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yu'allima ta'atan walidayhi wa mu'allimihi wa mu'addibihi wa kulli man wa akbaru sinnan minhu min qaribin aw ajnabiyyin wa an yadkhula ilayhim bi'ainil jalalati wa ta'zimi wa ayyatrukan la'ba baina aydihim. Itu artinya dan sugiannya bahwa diajari akan kanak-kanak menjadi mempelajari itu akan berbuat taat akan kedua ibu bapaknya dilajari. Dan jangan berbuat durhaka akan kedua ibu bapak itu. Dilajarinya bahwa taat kepada orang tua. Jangan durhaka. Apabila melajari mulai lagi harus. Bagi anak-anak itu di sini taat kepada orang tua. Dilajari di sekolahan dari kita tidak jadi juga taat dan orang tua. Jangan membanggakan orang tua. Oh ya ini banyak teman-teman harapinya pada orang tuanya. Nah itu. Dilajari Sayyidina zaman Sayyidina Umar ada orang tuanya mengadu kalau Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kita pilih anak Nabi hijau. Kamu kada boleh menampar kita dosa benar durhaka kan kada boleh. Nah ujian anak urung kada tahu
hutan. Nah banyak ulun setiap hari dibawa oleh orang tua ulun menggembala sapi, menggembala kerbau, menggembala kambing. Nah itu lamunya ulun melihat abah ulun lamunya sapi kalau udah mau kadang mau ditarik, kadang mau disuruh kalau situ kemari, maka dicatok sih, digurit ya pak, dicatok, maka berjalan sampai lagi. Nah karena melihat kayak gitu loh, abah ulun mentarget ulun sudah memberi pak, ulun catok nah muncul. Nah ulun kada pernah, dan ulun kada pernah mengendari bahwasanya memukul ikan itu durhaka, kada pernah. Jadi Umar juga itu wahai laki-laki, ini pernah naik kamalajari bahwa hormat lawan orang tua. Kada sempat ulun kalian ulun menggembala jemaah. Pernahkah dilajari bahwasanya durhaka wani lawan orang tua atau durhaka? Kada pernah juga ulun sempat melajari mencari umpainya Allah rumput ya sebenarnya itu sempat. Untung ikan syukur sama Tuhan, untung ikan kada sembelihnya. Nah disembelih sangkanya kayak sapi itu disembelih, nah itu bersyukur itu orang Tuhan. Ikan berdosa kada melajari anak ikan taat kepada orang tua. Dilajari anak adab orang tua, hormat orang tua, jangan durhaka, jangan menyakiti hati kita. Kalau kita pada awal menyenangkan hati hidup, karena kita pada awal menyenangkan hati hidup, jangan menyakitinya. Itu adalah minimal. Menyenangkan pada awal, kalau sudah kita beri duit, kita pas-pasan aja, kita utang pula. Ada awal dari sini menyenangi yang di sini pada awal. Minimal jangan menyakiti. Tanya sampai menyakiti, nah itu durhaka. Punya guru dari namanya menyakiti kuitan itu, adabnya itu di dunia ini juga. Adabnya di dunia juga. Baru lagi di akhirat. Jadi biar nanti si anak itu jangan sampai anak itu durhaka lawan kita, habis si anak. Jadi nantinya durhaka salah jadi dimaafkan itu, diampuni dulu supaya ini jangan disiksa Tuhan. Diampuni dulu. Karena orang durhaka menyakiti hati kita itu di dunia ini juga siksanya. Namanya menjawab, namanya macam-macam, membentak kita, biar aja ampun ya pada dulu. Pengennya durhaka lawan kita, lawan kita. Namanya durhaka lawan kita kan disiksa Tuhan kita. Siapnya, ya apa kita juga. Nah itu, jadi kebalikannya ada anak kita tuh semua taat lawan kita, orang tua. Kitanya mengampuni anak kita dulu. Kalau kita mah masih ada orang tua, kita pun kita rela, jangan menyakitinya. Kalau ada orang menyenangkan, ya minimal jangan menyakiti hatinya. Kalau sampai sakit hatinya, mah kenapa dia aku kayak ini? Nah itu sakit hatinya loh. Nah itu kita karena siksa di dunia ini juga, apalagi kita di akhirat. Namanya orang menghormati atau mengabaikan kawan kita itu untung dunia dan akhirat. Namun nyata kisah itu yang tidak pernah menyakiti dan sempurna taatnya kita yang dulu kita belum tersombong. Walaupun sedikit gering juga tetap aja marah kita.
Dan lagi sugianya diajari akan anak-anak itu taat akan orang yang mengajari Al-Quran. Nah itu diajari anak supaya taat kepada orang yang mengajari anak kita. Jangan sebaliknya. Baru itu Ustaz pun menjijik orang. Iya kan? Nah, jadi Ustaz itu menjijik tentang Quran apa? Nah itu namanya kada taat lawan perguruan. Nah itu. Witannya karena bisa malahnya. Kalau kita dari itu orang dijijik Ustaz ikam gimana Pak? Ikam gimana? Kada taat maksudnya. Coba ikam bujur-bujur kada nakal, kada menjijit sini. Minta jijit lagi. Nah itu ditambah sini sebenarnya. Atau hendak lawan kayu lagi tambahannya. Nah itu. Nah surah kepada tadi catok. Seorang gimana kamu? Kamu yang ada nakal yang menjijit sama Ustaznya. Seorang juga kalau tambahin lagi kan atau presiden ayo bagi kan nah bertambah kepada lawan. Jadi disuruh taat lawan perguruan. Oh ya ini kena kawannya kamu yang menjijit dilaporkan gurunya tatangkap. Gurunya tadi nama jijit nama didik supaya anak seorang pintar nih supaya dapat mengaji. Dijijit oleh gurunya supaya dia bisa, supaya dia rajin menulis dilaporkan tatangkap. Nah itu kada mau alim anaknya malah bertambah nakal ini kada taat lawan gurunya malah bertambah tajuk ini kada bertambah pintar mah. Oh ya inilah itu paling dunia anak kiamat. Guru mengajari supaya pintar, supaya alim, supaya dia bagus, supaya dia nyaman, bisa dilaporkan tangkap guru. Anaknya itu hanya mau sempurna lagi, ada sempurna lagi. Kapan ada sekolah, muka itu. Jadi sesidin dilajari akan anak-anak itu taat akan orang yang mengajari Al-Quran. Sama aja guru lain. Guru-guru SD, ME akan dia dan orang yang mengajar dan yang membaikkan akan dia sama aja. Orang yang mengajar yang membaikkan akan dia ditaati akan dia. Nah, itu dilajari anak. Jadi muncul aja orang dari itu. Kalau punya anak mengadu-adu lawan kuitannya, saling lagi. Seorang dua langkah. Coba pada langkah yang Ustaz menjijit, yang guru menjijit pang. Walaupun dari itu orangnya buku panjang, cakap sini nuang mistar, buku panjang, kontrol, pak jatuh sini berdepan. Kadang lagi buku panjang. Wah ini atau mistar datang besi nangkap dulu. Jadi keanakan ini panjang-panjang daripada tertangkapnya dulu biar panjang-panjang bohongnya. Disuruh KTP bola dan panjang bohong. Dia tangannya ini anak kontra bilang Pak Catok kalau mistar hanya itu berarti ini kayak gimana seadanya dia mengajari lagi adab mana dia adab jadi kan apa-apa ada adab lagi. Nah itu mengajari yang baik itu taati gurunya
Dan lagi semuanya yang taat akan tiap-tiap orang yang tua daripada umurnya. Itu sama ada kerabatnya, jadinya menghormati, berbuat taat kepada orang tua. Sama ada kerabatnya atau daripada orang lain. Kalau punya orang tua dihormati. Nah itu. Dan sebenarnya bagi anak-anak itu melihat kepada sekalian orang yang tersebut itu dengan tilik membesarkan. Jadi melihat orang itu melihat dengan membesarkan akan mereka itu. Jadi melihat orang tuanya mereka yang hormat dan membesarkan orang. Hormat bukan memuji orang, apalagi membuli orang lain. Jadi seorang itu dilarang membuli orang. Kada boleh. Jadi menilik itu dengan membesarkan orang kaya apapun kondisinya. Bila jadi anak supaya mentakzim kepada orang, membesarkan kepada orang. Berat ini malah jadi anak hanya ini, apalagi zaman ini. Mentakzimkan ia akan mereka itu. Jadi melihat orang itu takzim kepada siapapun. Nah itu. Ini lancak dilajari dan diucapkan oleh guru sumber dari imam kita ada. Mentakzimkan ia akan mereka itu. Jadi guru muasnya itu kisah juga. Jadi semalam masjid sini. Jadi anak keluar mengajar, lah melihat orang di luar di banyak benar. Pada masjid, ya Allah berkat orang-orang mengaji di ikhlas nih, datangnya jauh-jauh, ampuni dosaku, ampuni dosa keluarga keberadaannya. Berdiri melihat orang itu takzim harus kepada orang, itu guru mengajari. Jadi malah ya Allah ampuni dosaku, berkat orang-orang datang mengaji, karenanya ikhlas mengaji, disuruh pada bertambah seorang meluangkan waktu mengajinya, nantinya ikhlas benar. Kalau seorang malah parah di sini, anak ada pemuda, ada bertambah, nah itu jadi ikhlasnya, baiknya pada seorang. Nah itu memandang hati, mentakzim orang yang baik, seorang pada, nah itu pandangan hati. Jadi orang tua lagi terus. Jadi kalau dia memandang orang kecil, takzim terus dalam orang itu siapa? Nah itu ya Allah. Berat kita ini namanya ada dari ilmu, namanya ada dari belajar, ngalih kayak ini, memandang orang tua takzim terus. Nah itu kita ini banyak dosa. Cuma ditutupi Tuhan banyak dosa kita, dosa di mata, dosa di hati, nyatanya dulu nah banyak karena kesampingan dosa. Untuk maha mengampun, Ad-Dari orang maha mengampuni, Ghafur orang maha mengampun. Seandainya kita ini Tuhan ada mengampuni, kadang menutupi karena siksa harus kita. Dosa siksa Tuhan, kalau salah kita dosanya. Ini mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Allah itu jadi. Namanya ibadah kita kalau diadakan, karena kalau diambil patokan, kita banyak dosa pada ibadah kita. Untuk mengampuni, At-Taribu, Al-Ghafur, Ghafar, apa itu mengampuni. Kenapa? Karena kita
memandang orang, mendidik orang itu dengan membesarkan, mengagungkan. Sungguhnya bagi anak-anak itu bahwa meninggalkan akan bermain di hadapan mereka itu, di hadapan orang tua, jangan bermain-main, permainan. Dan sungguhnya bagi anak-anak itu bahwa meninggalkan akan bermain-main di hadapan mereka itu, jangan bermainan di hadapan orang tua. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala,